Halo semuanya, kembali lagi di Pak Pahan Channel 22. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi seputar tentang pendaftaran terbaru SBMPTN 2020. Nah, buat kalian teman-teman serta adik-adik yang mau nonton video ini, jangan lupa tonton terus video ini ya. Dan aku pengen kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar aku tetap semangat buat video selanjutnya. Tonton terus ya adik-adik dan teman-teman. Stuck in my brain. Nah, di sini aku akan membacakan surat edaran tim pelaksana LTMPPT di mana berisikan tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Nah, kita akan membacakan surat edarannya. Memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19 dan surat edaran tim pelaksanaan LTMPPT nomor 09-SE.LTMPPT-2020 tentang jadwal pelaksanaan UTBK 2020 yang dilakukan penundaan. Jadi, pelaksanaan UTBK 2020 dilakukannya penundaan. Nah, kita lanjut lagi. Maka pendaftaran UTBK dan pelaksanaan UTBK akan tetap dilaksanakan. Nah, jadi pelaksanaan UTBK itu akan tetap dilaksanakan. Nah, selain mengalami penundaan, di sini juga di dalam surat edaran tersebut terjadinya perubahan tes untuk UTBK 2020. Jadi perubahan tes tersebut di tahun 2019 mengalami perubahan di tahun 2020. Nah, itu di sini bisa kita lihat di dalam surat edaran tersebut ada 5 hal-hal yang mengalami perubahan tes pelaksana UTBK 2020. Nah, mungkin ini karena mewabahnya COVID-19 sehingga pemerintah serta tim pelaksana LTMPPT itu membuat perubahan dan kebijakan-kebijakan baru terhadap SBMPTN 2020. Nah, di sini kita lihat masing-masing ya adik-adik. Yang pertama itu materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik atau TPS. Nah, materi skolastik ini yaitu berisikan tentang potensi-potensi ataupun soal-soal yang bisa dijawab oleh setiap siswa baik dia saintek maupun soshum, sehingga pemerintah hanya membuat satu tes saja, yaitu tes ini. Aku akan menjelaskan perbedaan materi soal di tahun 2019 dan di tahun 2020. Nah, kalau 2019 materi soal yang diujikan itu ada 2. Yang pertama itu ada materi TPS atau tes potensi skolastik, dan yang kedua itu materi tes kemampuan akademik atau TKA, di mana TKA ini adalah berisikan tentang kemampuan akademik seseorang. Dan kalau misalnya dibedakan antara anak IPA atau anak saintek dan anak soshum atau anak IPS, jadi berbeda ya akademik IPA sama akademik IPS, dan materi yang diujikan juga pasti berbeda. Nah, kalau dia saintek, maka dia akan menjawab soal-soal fisika, kimia, biologi, dan matematika saintek atau IPA. Sementara kalau soshum, dia akan menjawab soal-soal sosiologi, geografi, ekonomi, dan matematika soshum atau IPS. Dan ada juga nanti ujian untuk khusus campuran. Jadi dia bisa ngambil IPA sama ngambil IPS, tapi ujiannya itu harus dia lewati TKA, saintek, dan soshum. Jadi dia harus melewati 2 itu, saintek dan ujian soshum. Jadi kalau misalnya dia ngambil IPA aja atau khusus IPA, dia akan melewati ujian TPS dan juga ujian TKA yang berisikan saintek saja. Sementara kalau anak IPS, dia kalau misalnya ngambil jurusan tentang IPS, dia akan melewati ujian materi tentang TPS dan juga tentang
TKA yang berisikan soal-soal sosum. Nah, itu di tahun 2019. Nah, kalau tahun 2020 itu mengalami perubahan, yaitu di mana materi yang diujikan itu hanya TPS saja, yaitu tes potensi skolastik. Jadi dia hanya satu materi aja yang diujikan. Maka dari itu, itulah yang akan mengalami perubahan di tahun ini buat adik-adik sekalian. Yang kedua, peserta hanya diizinkan mengambil 1 kali tes. Nah, mungkin ini perubahan yang kedua. Nah, kalau di tahun 2019 itu tesnya itu ada 2 kali untuk setiap peserta. Jadi keuntungan di tahun 2019 itu, jika tes pertama kamu kurang maksimal dalam belajar dan hasilnya juga kurang maksimal, kamu juga bisa mengikuti tes kedua untuk memperbaiki tes sebelumnya. Jadi itu keuntungan di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 itu hanya sekali tes saja. Sebenarnya kalau dibilang baru sih ini enggak ya adik-adik ya teman-teman semuanya, karena di tahun 2018, 2017, 2016 dan tahun 2013 itu juga ujiannya cuma sekali, nggak ada 2 kali. Lalu ketika ujian sekali aja ya udah itu hasilnya. Jadi kalau dibilang ada perubahan baru sih enggak, cuman ini perubahan dari 2019 ke 2020. Nah, untuk perubahan yang ketiga ini berisikan tentang pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Jadi untuk tahun ini dia itu dilakukan dengan 4 sesi ujian setiap harinya. Jadi satu hari itu ada 4 sesi. Nah, mungkin di tahun 2019 itu hanya 2 sesi, yaitu sesi pagi sama sesi siang. Nah, itu karena apa adik-adik 2 sesi? Karena yang diujikan, materi yang diujikan itu ada TPS dan ada TKA. Jadi dibuat 2 sesi saja. Sementara di tahun 2020 itu ada 4 sesi per hari. Jadi mungkin ini yang dibuat kebijakan dari pemerintah supaya lebih meringankan lagi, karena materi yang diujikan cuma TPS saja. Jadi dibuat 4 sesi. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan baru di tahun ini, yaitu 4 sesi per hari. Yang keempat itu, di mana keempat itu berisikan tentang pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Jadi, untuk tahun ini pendaftaran UTBK dan pemilihan PTN dan juga program studi tujuan kalian dilakukan 1 kali saja. Jadi itu dalam waktu bersamaan. Jadi tahun 2020 alurnya itu seperti ini ya. Daftar UTBK plus daftar SBMPTN, lanjut ke tes UTBK. Setelah itu kamu mendapatkan hasil dari ujian SBMPTN-mu. Nah, itu di tahun 2020. Nah, kalau tahun 2019 itu berbeda lagi ya adik-adik. Nah, 2019 itu yang pertama itu daftar UTBK, lanjut tes UTBK, lalu hasil ujian UTBK, baru kamu bisa mendaftar SBMPTN, dan setelah itu hasil SBMPTN. Jadi di tahun 2019 itu kamu ujian dulu UTBK, lalu mendapatkan hasilnya. Di situ kamu bisa tahu berapa hasilmu, dan setelah itu kamu bisa mendaftar SBMPTN. Itu PTN yang akan kamu tuju. Jadi ketika keluar hasilnya, kamu bisa mendaftarkan SBMPTN. Jadi kamu sudah tahu berapa hasil yang kamu dapatkan. Itu keuntungan di tahun 2019. Sementara di tahun 2020 itu pendaftaran UTBK dan daftar SBMPTN itu bersamaan. Jadi hanya sekali saja. Dan setelah itu baru lanjut ke tes UTBK. Nah, perubahan kelima itu yaitu jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pendaftaran UTBK dan SBMPTN dijadwalkan tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni 2020. Jadi kamu di tanggal tersebut mendaftarkan lokasi ujianmu di mana, jadwal ujianmu di mana, lalu kamu mendaftarkan juga tujuan dan juga program studi yang akan kamu ambil di dalam SBMPTN 2020. Lalu yang kedua, pelaksanaan UTBK itu tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli 2020. Nah, di sini kamu melaksanakan ujian UTBK dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 12. Nah, di sini kamu cuma dikasih waktu 8 hari untuk mengikuti ujian tersebut. Jadi 8 hari dikali 4 sesi berarti dia ada 32 sesi. Nah, dari 32 sesi itulah kamu bebas memilih di mana jadwal kamu, kapan kamu ujian, dan lokasinya di mana. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli 2020. Nah, itulah perubahan-perubahan dari kelima perubahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itulah tadi 5 perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan tim pelaksanaan LTMPT di dalam SBMPTN 2020. Nah, aku akan mengasih saran sedikit nih buat adik-adik dan teman-teman semuanya. Saran aku sih, kalau memilih ataupun nanti ke waktu ujian nanti, aku sarankan supaya ketika buka pendaftarannya, kamu langsung daftar. Jangan tunggu-tunggu dulu dan jangan ulur-ulur waktu. Karena apa? Semakin cepat kamu mendaftar, maka akan semakin cepat kamu memilih jadwal kamu dan lokasi kamu di mana nanti kamu ujiannya. Jadi ketika kamu pendaftar pertama, kamu bebas memilih di mana domisili akan kamu ujiankan. Jadi domisilinya bebas kamu pilih di mana. Sementara kalau kamu nanti ulur-ulur waktu atau kamu nanti ngambil waktu yang di akhir-akhir, otomatis kamu akan mendapatkan tempat ujian yang jauh dari daerah kamu. Nah, maka dari itu aku sarankan kamu untuk segera mendaftar karena itu akan ada nilai plusnya buat kalian yang daftar lebih awal, karena kamu akan bisa memilih sesi berapa, tanggal ujiannya tanggal berapa, serta lokasi kamu ujiannya di mana. Itu untuk saran dari aku. Nah, yang kedua, aku cuma mau bilang sama kalian, sebenarnya ini tidak mengalami perubahan yang baru. Karena apa? Karena sebenarnya di ujian SBMPTN 2020 ini sebenarnya di tahun 2017, 2018 juga, di tahun-tahun sebelum tahun 2019 ini sudah membuat peraturan seperti ini. Jadi 2018, 2017, 2016 sampai 2013 ini ujian SBMPTN 2020 ini hampir sama seperti ujian sebelumnya juga. Jadi kalau misalnya dibilang ini perubahan baru, tidak ya. Mungkin karena perubahan dari 2019 ke 2020. Karena 2019 itu perubahannya sangat drastis berubah. Sementara di 2020 itu memakai sistem yang lama. Jadi buat adik-adik sebenarnya ini nggak perubahan baru. Nah, jadi adik-adik di dalam perubahan ini, aku juga mau bilang sama adik-adik, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah juga untuk kecewa. Aku sudah belajar tes akademik nih, tapi rupanya di tahun ini tes akademik itu ditiadakan. Jangan langsung putus semangat ya adik-adik, tetap harus belajar. Kita harus juga bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Karena apa? Mungkin ini terkait dengan wabah COVID-19 sehingga terjadi perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan SBMPTN 2020. Jadi aku sarankan buat adik-adik untuk tetap belajar, tetap semangat, dan tetap berdoa. Dan aku yakin kalau kalian berusaha dan berdoa, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan akan terkabul. Dan tetap semangat terus belajarnya, karena buat perubahan SBMPTN 2020 ini mungkin bukan sesuatu hal yang baru, tapi ini sudah lama. Tapi biarlah ini perubahan yang wajib kamu ketahui. Jadi aku
sekian dulu dari video ini. Aku berharap kalian bisa subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya dan like, bahkan share video ini agar teman-temanmu yang lain bisa mengetahui perubahan pelaksanaan SBMPTN 2020. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah.